Kata benda di dalam bahasa Yunani itu dibagi menjadi 3 golongan. Dalam tata bahasa Yunani biasa disebut sebagai deklensi. Ya, penggolongan berdasarkan ciri khas dari kata-kata benda yang digolongkan. Atau penggolongannya juga bisa didasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada kata benda. Jadi nanti di dalam perkuliahan selanjutnya atau di dalam pembelajaran secara mandiri, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali perubahan-perubahan kata. Baik itu di dalam kata benda maupun juga di dalam kata kerjanya. Nah, perubahan-perubahan kata yang terjadi di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai infleksi. Nah, penggolongan kata benda di dalam bahasa Yunani itu juga didasarkan pada infleksi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada kata benda. Jadi ada 3 penggolongan, yaitu ada 3 deklensi. Deklensi 1, deklensi 2, deklensi 3. Untuk penggolongan deklensi 1, semua kata-kata benda yang ada di dalam golongan ini itu disebut kata benda feminin. Karena golongan 1 atau deklensi 1 itu sebagian besar kata-kata bendanya berkelamin feminin. Nah, kata benda di dalam bahasa Yunani itu memiliki kelamin. Seperti juga ketika Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani, bahwa kata-kata benda di dalam bahasa Ibrani itu juga ada kelaminnya. Begitu juga dengan bahasa Yunani. Hanya bahasa Yunani membagi 3 gender atau 3 kelamin. Maskulin, feminin, dan neuter. Maskulin, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kata benda dan yang dibendakan, yang digolongkan sebagai gender maskulin atau makhluk hidup yang berkelamin laki-laki. Itu kalau berkelamin laki-laki. Ada juga kata benda yang berkelamin feminin, ya segala sesuatu dari kata benda dan yang dibendakan, dan juga makhluk hidup yang memiliki kelamin wanita atau betina atau feminin. Lalu kemudian untuk kelamin neuter adalah kata benda yang tidak memiliki kelamin. Entah itu laki-laki atau perempuan, dia tidak memiliki kelamin itu. Jadi dia sama sekali berada pada posisi netral. Karena itu disebut dengan neuter. Jadi netral. Nah, kata-kata benda yang berada pada golongan kelamin neuter itu bukan berarti dia kata-kata benda yang bergender separuh laki-laki atau separuh perempuan, bukan ya. Atau laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau sebaliknya, perempuan yang ke laki-lakian, bukan seperti itu. Tetapi pengertian neuter itu adalah kata benda yang tidak memiliki kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itulah neuter. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan dari kelamin untuk kata benda. Nah, kembali lagi ke penggolongan. Jadi golongan 1 itu adalah kata benda bergender atau berkelamin feminin. Untuk golongan 2 itu kata benda yang sebagian besar berkelamin maskulin dan neuter. Dan untuk kata benda yang ketiga, itu adalah kata benda bukan didasarkan pada penggolongan kelamin, tetapi didasarkan pada infleksi, perubahan kata.
Jadi untuk kata benda golongan yang ketiga adalah kata-kata benda yang memiliki berbagai ragam perubahan. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk kata benda golongan ketiga itu adalah kata benda yang tingkat kesulitan untuk dipelajarinya sangat tinggi. Jadi sangat sulit untuk mempelajari golongan yang ketiga. Dan untuk golongan yang kedua, kata-kata benda golongan kedua yang pada umumnya berkelamin maskulin dan neuter, itu adalah kata-kata benda yang sangat mudah dipelajari. Dan di tengah-tengahnya, ya antara mudah dan sulit, itulah golongan satu, golongan feminin. Nah, berkenaan dengan mudah dan sulitnya dipelajari, maka dalam kesempatan ini kita akan mempelajari kata benda golongan yang paling mudah dulu, yaitu kata benda yang berdeklensi 2 dengan kelamin maskulin dan neuter. Nah, itulah penggolongan untuk kata benda, dan semuanya itu sudah ada di dalam diktat kuliah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membaca perlahan-lahan di waktu-waktu belajar mandiri. Nah, kata benda dalam deklensi yang kedua itu adalah kata benda yang tidak memiliki banyak perubahan-perubahan, tidak memiliki banyak perubahan atau infleksi. Karena itu, deklensi kedua, deklensi yang mudah kita pelajari, dan kita akan mengawalinya dengan mempelajari deklensi kedua dulu. Tetapi sebelum kita masuk dalam materi deklensi 2, kata benda deklensi 2, ada baiknya kita melihat dulu secara umum bentuk-bentuk kata benda, baik deklensi 1, deklensi 2, dan deklensi 3, serta unsur-unsur apa yang terdapat di dalam kata benda yang harus kita pelajari, kita dalami, dan kita mengerti, supaya nanti pada waktu kita mau mengeksegese atau menganalisa, menafsirkan firman Tuhan, kita dapat bertolak dari unsur-unsur kata benda ini. Sebagian penafsir tidak terlalu memperdulikan kata benda pada waktu menafsirkan firman Tuhan. Kata benda itu umumnya diletakkan pada urutan ketiga atau keempat dalam perhatian mereka untuk menafsir. Yang diutamakan biasanya oleh para penafsir itu adalah kata kerja. Tetapi yang harus kita sadari, yang harus kita mengerti adalah bahwa kata benda juga memiliki peranan yang cukup penting di dalam sebuah penafsiran. Karena itu, sekalipun dia ini kata benda, dan mungkin saja sesuatu yang dibendakan, yang dirasakan tidak penting, tetapi kalau kita memberikan perhatian khusus kepada kata-kata benda tersebut, maka kata-kata benda juga dapat memberikan kontribusi yang cukup penting di dalam penafsiran kita. Ya, sekalipun demikian, kita juga tidak boleh terlalu terjerumus pada satu pemahaman bahwa kata benda semuanya, semua kata benda itu harus ditafsirkan, tidak harus. Ya. Nah, kalau justru kita memiliki pemahaman seperti itu, nanti dalam penafsiran itu kita bisa jadi melakukan hal-hal yang keliru. Jadi setiap kali melihat kata benda, lalu kita coba maknai. Kalau kita tidak ketemu, lalu kita simbolkan. Wah, itu nanti akhirnya penafsirannya jadi penafsiran alegori. Nah, penafsiran alegori itu adalah penafsiran yang sudah nggak dipakai lagi
ya, mulai abad 15 sampai sekarang itu penafsiran alegori tidak dipakai lagi. Karena bagi para teolog sejak abad 15 hingga sekarang, penafsiran alegori itu memiliki banyak bahaya. Ya, memiliki banyak bahaya. Tetapi kalau kita lihat dalam pola penafsiran bapak-bapak gereja mulai abad 1 sampai abad ke-5, bahkan di bawah abad 10, itu kebanyakan mereka menafsirkannya secara alegori. Jadi misalnya saja, Yesus, ini contoh penafsiran alegori ya. Misalnya, Yesus sedang naik perahu menyusuri Danau Galilea menuju ke Gadara. Nah, kalau penafsiran alegori, maka mereka akan mencoba berusaha memaknai semua kata benda yang ada di dalam cerita itu. Mereka akan mencoba mencari arti dari perahu, mencari arti dari air yang ada di Danau Galilea. Bahkan pantai Danau Galilea pun mereka coba untuk cari maknanya. Ya, tidak harus seperti itu ya. Justru kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, kita akan jatuh pada penafsiran alegori. Nah, menurut Martin Luther, penafsiran alegori itu adalah penafsiran setan. Yang menafsirkan juga anak buahnya setan gitu. Menurut Martin Luther. Tetapi apakah penafsiran alegori sama sekali ditinggalkan? Tidak juga. Karena sebagian dari ayat-ayat Alkitab, beberapa perikop yang ada di Alkitab itu memang harus ditafsirkan secara alegori. Tapi tidak banyak ya. Hanya sedikit sekali. Ya. Jadi itulah kata benda ya. Walaupun kata benda ini memiliki kontribusi yang juga penting, tetapi juga kita jangan terlalu melebih-lebihkan. Jadi menafsirkan semua kata benda. Ya. Kadang-kadang ya kata benda ya hanya sekedar kata benda yang tidak memiliki arti apa-apa. Walaupun Alkitab Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu iota pun tidak akan dihapuskan dari firman Tuhan sebelum segala sesuatunya digenapi. Ya, itu berkaitan dengan kata benda. Jadi, seperti tadi, saya ulang sekali lagi, kata benda memiliki kelamin, yaitu feminin, maskulin, dan neuter. Dan penggolongannya juga didasarkan pada kelamin. Sekarang kita akan melihat beberapa gambaran tentang bentuk-bentuk kata kerja. Baru setelah itu kita masuk pada unsur-unsur yang ada di dalam kata benda. Langsung saja kita ke papan. Sudah nampak ya papan tulisnya? Ya. Nah, kalau kita lihat tabel ini, biasanya di dalam tata bahasa Yunani, tabel ini seringkali disebut dengan istilah paradigma. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca buku-buku tata bahasa Yunani, menemukan istilah paradigma, ya itu berarti bahwa ada sebuah tabel yang di dalamnya berisi kata-kata Yunani untuk dipelajari. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini atau paradigma ini, ada dua penggolongan, yaitu tabel yang di atas adalah tabel untuk kata-kata benda tunggal, dan tabel yang di bawah itu adalah untuk kata-kata benda jamak. Lalu, dalam tabel ini dibagi menjadi 4 kolom. Kolom yang pertama bernama kasus. Lalu kolom yang kedua, ini ada gender, yaitu maskulin, feminin, neuter. Nah, itu berarti bahwa di dalam sebuah kata benda ada 3 unsur penting. Ya, di dalam sebuah kata benda ada 3 unsur penting, yaitu unsur
Yang pertama, bentar. Ya, jadi untuk sebuah kata benda, dia memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah jumlah. Nah, di dalam jumlah ini terbagi 2 lagi, yaitu tunggal dan jamak. Kemudian ada unsur yang kedua, yaitu gender atau kelamin. Nah, kita tahu kelamin ini terdiri dari maskulin, kemudian feminin, dan neuter. Nah, untuk penjelasan maskulin, feminin, dan neuter, tadi sudah saya sampaikan. Lalu kemudian yang ketiga adalah kasus. Nah, untuk kasus itu ada 5, yaitu nominatif, kemudian yang kedua itu genetif. Nah, saya tulis agak ke dalam sedikit untuk yang ketiga, karena yang ketiga ini struktur dan bentuknya sama dengan genetif, yaitu kasus ablatif. Lalu yang keempat, itu datif. Lalu saya ambil agak menjorok ke dalam. Yang kelima, ada kasus instrumental atau kasus instrumen. Kasus instrumen ini adalah kasus kata benda yang sebenarnya sama dengan datif, ya. Struktur dan bentuknya sama dengan datif, maka saya letakkan dia agak masuk ke dalam di bagian datif. Dan yang keenam juga ada kasus yang struktur dan bentuknya sama dengan datif, itulah kasus lokatif. Lalu yang kelima, yang ketujuh, ini adalah kasus akusatif. Dan yang kedelapan adalah vokatif. Ya, jadi untuk kasus itu ada 8. Tetapi yang kita pelajari 5, yaitu yang nominatif, kemudian genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Ini yang kita pelajari. Ablatif, apakah kita pelajari, Pak? Iya, kita pelajari. Pada saat kita mempelajari genetif, itu juga secara otomatis kita juga sedang mempelajari ablatif. Ya. Apakah instrumen dan lokatif tidak diajarkan? Ya, diajarkan. Ya, pada saat kita belajar datif, itu juga secara otomatis kita juga belajar instrumen dan belajar lokatif. Karena instrumen dan lokatif itu struktur dan bentuk serta peraturan-peraturannya itu sama dengan datif. Begitu juga dengan ablatif, struktur, bentuk, kaidah tata bahasanya sama dengan genetif. Jadi kalau belajar genetif berarti sama dengan belajar ablatif. Kalau belajar datif berarti sama juga belajar instrumen dan belajar lokatif. Nah, sehingga untuk lebih mudahnya kita hanya mempelajari nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Itu untuk kasus. Nah, ini adalah unsur-unsur dari kata benda yang harus kita perhatikan pada waktu kita membaca Alkitab.
secara khusus membaca Alkitab bahasa Yunani. Seringkali beberapa unsur dari kata benda pada waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak nampak unsur-unsur itu digambarkan sama seperti dalam bahasa Yunaninya. Ya, misalnya saja ada satu benda dalam bahasa Yunani yang ditulis dalam bentuk jamak, tetapi di dalam Alkitab kita itu ditulis dalam bentuk tunggal. Misalnya saja dalam peristiwa kisah para rasul, ya, dalam kisah rasul pasal yang kedua dan pasal yang keempat tentang kehidupan jemaat mula-mula, pola hidup jemaat mula-mula, digambarkan di dalam kisah para rasul 2 bahwa jemaat mula-mula ini mereka sehati, sepikir, seperasaan, sehingga dari antara mereka ada yang mau menjual tanah dan rumah mereka. Nah, di dalam bahasa Yunani dituliskan dalam bentuk jamak. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan dalam bentuk tunggal. Nah, saya tidak tahu apa alasan dari Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan kata benda itu dalam bentuk tunggal, sedangkan dalam bahasa Yunaninya itu ditulis dalam bentuk jamak. Tetapi menurut saya bahwa jumlah ini seringkali juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam menafsirkan firman Tuhan. Nah, ini saya kasih contoh saja, menganalisanya. Jemaat mula-mula itu menjual rumah. Kalau menjual rumah, ditulis dalam bentuk tunggal, itu berbeda sekali dengan orang yang menjual rumah tetapi ditulis dalam bentuk jamak. Nah, kalau kita melihat orang yang memiliki rumah ditulis dalam bentuk tunggal, itu berarti bahwa dia hanya memiliki satu rumah, dan kalau rumah itu dijual, lalu uangnya diletakkan di kaki para rasul, bahwa orang itu menjadi orang yang sudah tidak punya rumah lagi. Nah, jadi kalau ada jemaat mula-mula yang hanya memiliki satu rumah, lalu dia menjual rumahnya, itu berarti dia tidak punya rumah. Itu berarti bahwa jemaat tersebut tergolong sebagai apa? Tunawisma. Ya. Nah, dari situasi seperti ini, maka muncul satu pertanyaan. Apakah para rasul membiarkan orang-orang menjual rumahnya sehingga mereka menjadi tunawisma? Kalau dia menjadi tunawisma, maka dia akan menjadi beban bagi gereja. Dia akan menjadi beban bagi gereja. Ya, ini kalau kita pikir secara bisnis aja ya. Uang yang mereka berikan kepada rasul itu sebagian besar, kalau kita lihat di dalam studi konteks latar belakang, uang itu dipakai untuk membeli makanan. Karena setiap hari mereka selalu berkumpul bersama dan makan. Bayangkan saja jumlah 3.000 jemaat,
3.000 jemaat, semuanya makan, itu membutuhkan berapa biaya? Berapa rumah yang harus dijual? Lalu habis hanya untuk beli makanan, dan setelah itu menimbulkan sekian banyak jemaat yang tunawisma. Dan kalau sudah demikian, maka pada akhirnya beberapa tahun kemudian akan menjadikan jemaat di Yerusalem menjadi jemaat yang miskin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul jemaat di Yerusalem beberapa tahun kemudian menjadi jemaat yang miskin? Iya, faktanya jemaat di Yerusalem beberapa tahun kemudian menjadi jemaat yang miskin. Oleh karena itu, Paulus mengambil inisiatif untuk menarik sumbangan, mengumpulkan sumbangan dari gereja-gereja yang ia dirikan, termasuk salah satunya yang ada di dalam Kisah Rasul 15, di mana ada gereja di Makedonia dan Akhaya yang memberikan persembahan cukup besar. Ya, dan sumbangan dari Makedonia dan Akhaya dikatakan oleh Paulus akan dikirimkan ke Yerusalem karena ada banyak orang-orang kudus di Yerusalem yang terkategori secara finansial sebagai jemaat yang miskin. Oke, kita tidak tahu miskinnya ini apakah oleh karena menjual rumah ataukah dari dulu mereka sudah miskin ya. Itu tidak terlalu diberikan penjelasan. Tetapi kalau kita perhatikan orang-orang yang menjual rumah, kalau uang itu diinvestasikan, mungkin uangnya aman. Tapi kalau uang itu dibelikan makanan dan untuk memberi makan 3.000 orang yang bertobat oleh karena khotbah dari Petrus, saya pikir rumah sebanyak apapun akan habis ludes dan itu menguap begitu saja oleh karena uang itu tidak diinvestasikan tapi hanya untuk diberikan makanan dan akhirnya dibuang di jamban. Tetapi kalau rumah-rumah ini ditulis dalam bentuk jamak, itu berarti bahwa jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang menjual rumahnya itu hanya menjual salah satu dari sekian rumah yang dia miliki. Itu berarti bahwa kalau dia menjual salah satu rumahnya, dia masih memiliki rumah. Dia tidak menjadi tunawisma. Nah, saya melihat bahwa dalam Kisah Para Rasul, Lukas menjelaskan bahwa mereka yang menjual itu adalah mereka yang menjual dalam konteks rumah itu ditulis dalam bentuk jamak dan juga tanah ditulis dalam bentuk jamak. Nah, tentu kita harus memilih ya. Apakah seluruh orang atau seluruh jemaat yang menjual rumahnya itu memiliki beberapa rumah ataukah dia hanya memiliki satu rumah lalu menjualnya dan pada akhirnya mereka menjadi tunawisma? Nah, itu kita harus melakukan penyelidikan lebih jauh lagi. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya lebih cenderung bahwa jemaat yang memiliki banyak rumah, dia menjual rumah-rumah, salah satu dari rumah-rumah yang mereka miliki. Dan juga tanah, kaplingan sekian tanah, beberapa kapling tanah, dan mereka hanya jual 1 atau 2 kapling. Dan mereka masih punya tanah yang lain. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa sebuah kata benda, walaupun itu berkaitan dengan unsur jumlah, jangan dipikirkan bahwa itu adalah hal yang sepele. Ya, terkadang kata benda dalam unsur jumlah itu juga bisa memberikan kontribusi yang cukup penting di dalam penafsiran.
Itu yang pernah juga saya sampaikan dalam kelas yang lalu, itu berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kita harus cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Nah, siapa yang harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Domba. Dan kita, ya, dilambangkan atau disimilekan sebagai domba. Nah, sekalipun kita disimilekan oleh domba, bukan berarti bahwa kita itu sama persis dengan domba, bukan ya. Hanya dilambangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, domba ini tunggal atau jamak? Nah, di dalam kitab Matius, domba ini ditulis dalam bentuk jamak. Nah, kalau yang dimaksudkan domba dalam bentuk jamak, itu berarti bahwa yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu adalah mereka yang ada di dalam sebuah tim. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini, di mana digambarkan dunia ini seperti berada di tengah-tengah para serigala. Itu Tuhan mengutus kita bukan domba orang per orang, tetapi domba dalam bentuk jamak, probata. Artinya bahwa kita diutus sebagai sebuah tim. Sebuah tim yang harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi tim ini yang harus cerdik. Tapi kalau kita menafsirkan domba ini dalam bentuk tunggal, maka yang cerdik itu hanya seorang Kristen. Nah, sekarang yang harus kita tanyakan, yang ada di dalam pikiran Yesus, ketika Yesus, ini kita tulis pikiran Yesus, yang ada di dalam pikiran Yesus itu sebuah tim yang cerdik dan tulus, ataukah seorang Kristen yang cerdik dan tulus? Nah, inilah tugas dari penafsir untuk mengeksegese. Apakah dia lebih cocok domba dalam bentuk tunggal ataukah domba dalam bentuk jamak? Tetapi faktanya bahwa di dalam bahasa Yunani, domba itu ditulis dalam bentuk jamak. Itu berarti bahwa jumlah itu memiliki peranan yang cukup penting, yang cukup signifikan di dalam penafsiran-penafsiran, di dalam penganalisaan firman Tuhan. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu menafsirkan ayat firman Tuhan untuk tugas, juga tolong perhatikan kata-kata benda yang ada. Jangan sampai ada kata benda yang bisa memberikan kontribusi penting, tetapi kita abaikan. Kita hanya utamakan kata kerjanya saja. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menganalisa sebuah kata benda yang nanti kita bisa masukkan dalam analisa eksegese kita. Nah, ini berkaitan dengan jumlah. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang kata benda dalam kaitannya dalam unsur kelamin. Ada maskulin, ada feminin, dan juga ada neuter. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa unsur-unsur yang ada di dalam kata benda, yaitu jumlah, kelamin, dan kasus,
itu bisa dalam tanda petik ya, memberikan kontribusi yang penting. Nah, misalnya saja contoh kelamin. Kita perhatikan, kalau sebuah kata benda itu dia memiliki kelamin. Ya, saya pernah sampaikan kepada beberapa teman yang ada di kelas bersinar, saya memberikan penjelasan tentang tentang kata benda dalam hubungannya dengan kelamin ya. Kita tidak tahu patokan-patokan apa yang dipakai oleh para ahli bahasa Yunani untuk mengklasifikasi kata benda itu dan kemudian memberikan kelamin kepada kata-kata benda. Nah, apa yang menjadi alasan mereka? Apa yang menjadi dasar untuk mengklasifikasi sebuah kata benda itu kemudian memiliki kelamin maskulin dan feminin? Itu saya sampai hari ini masih belum menemukan buku-buku tata bahasa Yunani yang memberikan penjelasan itu. Jadi kalau ditanyakan yang seperti itu, sudah dapat dipastikan saya belum bisa menjawabnya. Nah, tetapi yang kita tahu bahwa sebuah kata benda Yunani ketika sudah sampai pada kita itu sudah berkelamin. Misalnya saja murid. Ya, murid itu kelaminnya feminin. Ya, firman itu kelaminnya maskulin. Ya. Gereja itu kelaminnya feminin. Ya. Atas dasar apa mereka menggolong-golongkan dan mengklasifikasikan yang seperti ini? Saya tidak tahu. Tetapi mari kita lihat apa yang bisa kita gali dari sebuah kata benda berkaitan dengan kelaminnya. Misalnya saja contoh gereja. Gereja disebutkan sebagai kata benda berkelamin feminin. Kita tahu bahwa beberapa kali di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus itu digambarkan sebagai pengantin laki-laki. Ya, dan ini kita bisa temukan dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, dan juga perumpamaan tentang 10 anak dara. Nah, karena Yesus adalah pengantin laki-lakinya, maka gereja itu dia menjadi pengantin wanitanya. Entah itu kebetulan atau bagaimana, bahwa gereja yang digambarkan sebagai pengantin wanita, itu juga dalam bahasa Yunani, gereja berkelamin feminin. Jadi sepertinya cocok pas gitu ya. Nah itu apakah kebetulan atau memang sudah disetting demikian? Nah itu saya nggak tahu ya. Nah tetapi yang harus kita perhatikan di sini, bahwa kelamin juga bisa memberikan sumbangsih yang cukup berarti di dalam sebuah analisa. Seperti contohnya ketika kita sedang berbicara tentang gereja yang dalam bahasa Yunani berkelamin feminin, dan kita tahu di dalam beberapa ayat-ayat Alkitab, gereja itu digambarkan juga sebagai pengantin wanita. Ya, tetapi hanya beberapa saja yang memiliki kasus-kasus yang seperti ini ya, Bapak Ibu, dan ini sifatnya kasuistik. Artinya bahwa tidak semua kata benda dalam unsur kelaminnya itu wajib dan harus ditafsirkan, tidak harus ya.
Tidak harus. Nah, justru kalau kita terlalu berlebih-lebihan, ya kita terlalu berlebih-lebihan eh, memberi perhatian kepada kata benda yang berkaitan dengan unsur kelaminnya. Nah, ini nanti malah jadi penafsiran alegoris ya. Nah, itu malah nanti jadi salah semua. Nah, itu untuk kelamin. Begitu juga untuk kasus. Jadi di dalam kasus-kasus kata benda itu juga memberikan sumbangsih yang cukup besar pada terbentuknya pernyataan-pernyataan teologi atau statement-statement teologi hasil dari eksegese. Itu juga dapat dibangun oleh karena analisa berdasarkan kasus-kasus kata benda. Kasus nominatif, genetif, kasus datif, akusatif, dan seterusnya. Ya, itulah pentingnya kita mempelajari kata benda dalam berbagai unsur yang ada di dalamnya. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama tentang bentuk dari kata benda ini. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, ada kata benda yang digolongkan dalam kelaminnya maskulin, feminin, neuter. Lalu, juga mereka digolongkan dalam jumlah tunggal dan jumlah jamak. Dan mereka ini juga, setiap kata benda selalu memiliki kasus. Jadi tidak ada satupun kata benda yang tidak memiliki kasus. Semua kata benda pasti memiliki kasus. Nah, mari kita lihat dulu bentuk-bentuknya. Untuk yang tunggal, ya kita lihat yang tunggal dulu. Kata benda tunggal contohnya misalnya kita pakai kata logos. Nah, di sini bentuk nominatifnya hologos. Genetifnya tu logo. Datifnya to logo. Akusatifnya ton logon. Vokatifnya loge. Nah, itu bentuk maskulin ya. Nah, kita lihat dalam bentuk femininnya. Beda. Ya. He talasa, tes talases, te talase, ten talasan. Lalu vokatifnya talasa. Neuternya juga ada sedikit perbedaan. Ya, perhatikan nominatif untuk neuter. To ergon. Ya, to ergon. Tu genetifnya tu ergu. Datifnya to ergo. Akusatifnya to ergo. Vokatifnya ergon. Nah, jadi ini hanya lihat dulu sekilas ya, Bapak Ibu, lihat sekilas. Dari melihat sekilas ini, kita sudah mulai melihat ada perbedaan ya, antara kata benda yang maskulin, feminin, neuter, dengan kasus-kasusnya. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk dari kata benda ini. Nah, saya ambil contoh hologos. Kenapa saya ambil contoh hologos? Karena hologos ini adalah kata benda dalam deklensi 2. Deklensi maskulin. Jadi kata benda dalam deklensi 2 ini adalah kata benda deklensi maskulin dan kata benda yang deklensi neuter. Ya, jadi dua kata benda, dua kelamin ini pada umumnya tergolong pada golongan 2 atau deklensi 2. Contohnya adalah misalnya hologos. Hologos. Nah, kalau kita melihat bentuk kata benda ini, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian.
ho, kemudian lok, dan os. Ho, untuk yang ho, ini disebut sebagai kata sandang. Kata sandang dari kata benda. Atau disebut juga sebagai artikel. Lok, ini adalah kata dasar dari kata benda. Dan os, ini adalah akhiran. Nah, nanti di dalam penulisan kata-kata benda selanjutnya, yang akan diubah hanyalah di bagian kata dasarnya. Kata dasar dari kata benda, ini yang akan diubah. Ya, ini yang akan diubah. Untuk awalan atau kata sandang dan juga untuk akhirannya, itu tidak ada perubahan. Itu untuk deklensi 2 ya. Untuk deklensi 2, tidak ada perubahan. Tapi nanti di dalam deklensi 1 ada perubahan. Nah, tapi ini kita belajar yang mudah dulu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ada 3 unsur dalam penyusunan sebuah kata benda. Yang pertama adalah artikel, kemudian kata dasar, dan akhiran. Nah, berkaitan dengan artikel, maka kita dapat menghubungkannya dengan kasus. Jadi kalau kata benda dia berkasus nominatif, ya, sebuah kata benda kalau dia berkasus nominatif, maka dia akan memiliki artikel ho. Kalau dia berkasus genetif, dia artikelnya tu. Ini untuk tunggal ya, tu. Kalau dia datif, kasus datif, dia akan memiliki kata sandang atau artikel to. Ya, dengan iota subskrip. Lalu akusatif, kalau dia akusatif, dia akan memiliki artikel ton. Vokatif bisa memiliki artikel, bisa tidak. Ya, kalau dia diberikan artikel yaitu dengan o. Tapi juga bisa juga tidak menggunakan artikel untuk vokatif. Nah, ini untuk tunggalnya. Jadi perhatikan bahwa sebuah kata sandang yang ada di dalam kata benda, dia akan menunjukkan kasus dari kata benda. Jadi kalau nanti di dalam kalimat kita menemukan kata sandang ini, kita langsung bisa mengerti bahwa kata benda itu kasusnya apa. Kita bisa lihat dari kata sandangnya. Nah, dan untuk akhiran, dia selalu berpasangan dengan kasus. Jadi, yang akhiran ini ya, dia selalu berpasangan dengan kasus. Jadi kalau ho, nih saya geser sedikit. Ya, kalau dia artikelnya ho, dia berpasangan dengan os. Kalau tu, dia berpasangan dengan akhiran ou.
Kalau to, dia berpasangan dengan akhiran o. Kalau dia akusatif, ton, dia berpasangan dengan akhiran on. Kalau vokatif, ya dia memiliki bentuk yang sendiri, ya, bentuk tersendiri. Nah, di sini dia berakhiran e. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa nominatif dia ho berakhiran os. Ya, itu pasangan. Tinggal nanti kita masukkan kata bendanya. Kalau kata bendanya kata atau firman, log, ya nanti tinggal masuk. Jadi kalau dia berartikel ho, masuk kata bendanya, log, tambahkan akhirannya, os. Jadi, ho, logos. Nah, itu sama seperti yang ada di tabel. Nominatif itu hologos. Gitu. Begitu juga nanti kalau bentuk genetif, ya tinggal kita tuliskan artikelnya tou, tambahkan kata dasar kata benda log, tambahkan akhirannya u. Jadi tou logu. Ya, apakah sama dengan yang ada di tabel? Sama. Ya, genetifnya tu logu. Begitu seterusnya untuk datif, akusatif, dan vokatif. Ya. Jadi itulah unsur dari sebuah kata benda deklensi 2 yang maskulin. Nah, sekarang kita belajar untuk nominatifnya. Apa itu nominatif? Ya, kasus nominatif adalah kasus yang menjelaskan bahwa kata benda itu, kalau dia ada di dalam kalimat, dia sebagai subjek. Jadi semua bentuk-bentuk nominatif, ho, os, itu selalu memiliki kasus subjek. Itu berarti nanti dia di dalam kalimat, dia berdiri sebagai subjek. Kalau genetif, dia adalah kata benda milik. Milik. Jadi misalnya, buku saya atau bukuku atau rumahku. Nah, ku di sini itu kata benda. Tetapi kata bendanya harus ditulis dalam bentuk genetif. Kenapa harus ditulis dalam bentuk genetif? Karena dalam satu kata ini menunjukkan bahwa ku di sini dia memiliki rumah. Itulah yang disebut dengan kata benda milik. Jadi kata benda milik itu dinamakan sebagai kasus genetif. Untuk datif, dia adalah kasus untuk kata benda sebagai objek tak langsung. Dan akusatif, dia akan berdiri di dalam kalimat sebagai objek langsung. Untuk vokatif, ini adalah kata benda seruan. Jadi kalau kita mau berseru, kita harus menggunakan bentuk vokatif. Misalnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, nah itu ditulis dalam bentuk vokatif, seruan.
Atau misalnya ketika Tuhan Yesus menghardik setan. Hai setan. Gitu ya. Misalnya Tuhan Yesus mau mengusir setan. Tuhan Yesus berkata, hai setan. Nah, ini ditulis dalam bentuk vokatif. Sebuah seruan. Jadi sekali lagi saya ulangi, nominatif dia menunjukkan bahwa kata benda itu adalah subjek. Genetif itu menunjukkan bahwa kata benda itu adalah kata benda milik. Untuk datif itu sebagai objek tak langsung dan akusatif itu sebagai objek langsung. Jadi kalau misalnya ini logos, maka ho logos itu artinya firman. Tetapi firman sebagai subjek. Tu logu berarti firman milik. Ya, milik siapa? Nah, itu nanti ada selanjutnya, miliknya siapa? Kemudian datif berarti firman, ya, to logo. Kalau to logo itu artinya firman itu dia diterjemahkan firman, tetapi firman sebagai objek tak langsung. Dan untuk akusatif ton logon. Nah, itu juga diterjemahkan firman, tetapi dia berdiri sebagai objek langsung di dalam kalimat. Dan untuk vokatif, ya harus ditambah tanda seru. Firman, ya seruan. Jadi nominatif itu subjek, genetif itu kata benda milik, datif itu objek tak langsung, akusatif itu objek langsung. Dan vokatif itu adalah sebuah seruan. Nah, itulah penjelasan dari kasus kata benda. Jadi kalau kita lihat di sini, tinggal kita lihat bentuknya. Kalau untuk tunggal, dia punya artikel ho untuk nominatif. Genetifnya tu. Datifnya to. Akusatifnya ton. Itu artikelnya. Untuk jamak, itu untuk nominatif artikelnya hoi. Genetif artikelnya tun. Datif artikelnya tois. Akusatif artikelnya tus. Nah, jadi nanti untuk jamak, perhatikan akhirannya. Akhirannya itu dia sudah satu paket dengan artikel, ya. Akhirannya itu satu paket dengan artikel. Misalnya nominatif ini ya. Untuk nominatif ini dia artikelnya hoi. Ya, akhirannya oi. Itu selalu begitu. Ya, jadi untuk genetif jamak tun. Ya. Akhirannya un. Untuk datif tois, akhirannya ois. Lalu untuk akusatif tus. Untuk akusatif tus jamak, ya, akusatif jamak, akhirannya ous. Untuk vokatif, ya, tidak ada artikel, mau dikasih artikel boleh pakai o, lalu akhirannya oi. Nah, ini untuk maskulin ya. Begitu juga nanti untuk neuter. Kalau neuter, karena kita belajar ini deklensi 2, yaitu deklensi maskulin dan neuter, perhatikan artikelnya. Jadi untuk nominatif neuter, to ergon. Genetif neuter, tu ergo. Datif neuter, to ergo.
Akusatif neuter to ergon. Vokatif neuter o ergon. Jadi perhatikan artikelnya dan juga akhirannya. Dan kalau bisa ini dihafal ya Bapak Ibu. Nah, perhatikan juga bentuk jamaknya. Ya, untuk neuter, nominatif neuter ta erga, genetifnya tun ergon, datifnya tois ergois, akusatifnya ta erga, vokatifnya o erga. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk deklensi 2. Nah, nanti yang diganti itu nanti yang di bagian tengah. Ya, nanti yang kalau mau diganti ya nanti tinggal diganti bagian tengah. Misalnya ta erga, ta titik-titik a. Yang diganti nanti ya r-nya, r-nya yang diganti. Ya, pekerjaan, r itu kata dasar dari sebuah pekerjaan. Nah, nanti kalau dia pakai ta erga ya berarti dia nominatif neuter. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita coba melihat di dalam sebuah contoh kalimat yang sederhana. Misalnya kurios, grafei, logus. Ini ya, kurios, grafei, logus. Coba ini kita copy aja, bisa enggak ya? Enggak bisa. Kita anu aja. Capture. Nah, ini adalah contoh satu kalimat, yaitu kurios, grafei, logus. Nah, perhatikan, ini bisa dicoret enggak ya? Bisa. Nah, jadi kalau kita buat diagram tata bahasanya, jadi seperti ini. Untuk kalimat kurios, grafei, logus, kita sudah langsung bisa menganalisa dia dari diagram tata bahasanya. Sekarang kita coba cek dulu kurios. Kata kurios. Kalau kita lihat kurios, dia memiliki kasus apa ini Bapak Ibu? Kata kurios. Kata kurios, dia unsur kata bendanya apa ini? Kelaminnya maskulin ya. Kelaminnya maskulin. Loh kok bisa maskulin Pak? Dari mana Bapak tahu? Akhirannya os. Coba kita lihat di tabel. Nah ini akhirannya os. Ya, os. Berarti maskulin. Jadi kalau semua yang berakhiran os, itu maskulin. Dan os ini dia tergolong nominatif. Berarti kalau dalam kalimat ini, kurios, dia kelaminnya maskulin, jumlahnya tunggal, kasusnya nominatif. Ya. Artinya tuan atau Tuhan.
Nah, karena dia ini adalah sebuah kata benda yang berkasus nominatif, berarti Tuan ini atau Tuhan ini dia berdiri sebagai subjek kalimat. Pak, kok nggak ada artikelnya, Pak? Ya, di dalam bahasa Yunani, terkadang atau seringkali sebuah kata benda ditulis tanpa artikel. Tapi sekalipun dia ditulis tanpa artikel, dengan melihat akhirannya, kita sudah tahu artikelnya apa. Os, artikelnya pasti ho, karena mereka sepasang. Seperti tadi ya, ho, os. Nah ini ya, Bapak Ibu, ho, os. Ini ya, ho, os. Jadi kalau ada kata kurios, seperti ini, ya berarti sebenarnya di depannya ada artikel ho, cuma tidak ditulis. Jadi harusnya dia bisa ditulis ho kurios. Gitu. Lalu kemudian, ini kata yang pertama. Lalu kata yang kedua, berarti ini subjek ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini graphe. Nah, di sini ada graphe. Ya, graphe. Nah, graphe ini kita lihat ada akhiran "e". Dengan akhiran "e", kita sudah tahu bahwa ini adalah sebuah kata kerja. Loh, kok tahu dari mana Pak kata kerja? Nah, coba perhatikan. Luo. Luo. Lu, eis. Orang kedua tunggal. Lu, ei. Orang ketiga tunggal. Orang ke satu jamaknya lu, omen. Orang kedua jamak lu, ete. Orang ketiga jamak lu, ousin. Graphe. Ini perhatikan, graphe. Ya, Bapak Ibu, ini graphe, ini ei. Berarti orang ketiga tunggal. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk kata kerja apa? Present, indikatif, aktif. Lalu logus. Nah, sekarang kita lihat logus. Logos. Nah, kita cek dulu akhiran os. Di mana nih akhiran os? Kita lihat. Nih, di sini os. Ya. Ada os. Berarti dia kasusnya akusatif. Sebenarnya dia juga bisa dituliskan dengan artikel tous. Jadi di sini dia berakhiran os. Berarti kalau logos harusnya dia bisa ditambahkan artikel tous. Tous logos. Kenapa? Ya karena os ini dia berpasangan dengan artikel tous. Nah, karena dia berakhiran os, maka kasusnya adalah akusatif. Karena dia kasusnya akusatif, berarti dia di dalam kalimat sebagai objek langsung. Ya, jadi di sini kita sudah bisa menemukan unsur-unsur dari setiap katanya. Kurios, maskulin, tunggal, nominatif, ya, artinya tuan. Graphe, itu adalah kata kerja, present, indikatif, aktif, orang ketiga, tunggal.
ya, artinya menulis. Kemudian kata yang ketiga, logus. Ya, ini adalah kata benda, jumlahnya jamak, kelaminnya maskulin, kasusnya akusatif. Berarti dia sebagai objek, ya. Terjemahannya firman-firman. Karena dia jamak, jadi kita terjemahkan firman-firman sebagai objek langsung. Nah, kalau kita sudah menemukan unsur-unsurnya seperti ini, tinggal kita terjemahkan. Jadi, terjemahannya yaitu tuan-tuan itu atau tuan sedang aspeknya terus-menerus ya, sedang terus-menerus menulis firman-firman. Ya, begitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan eh, penjelasan lanjutan berkaitan dengan kalimat. Itu berarti karena kita sudah belajar kata kerja dan kata benda, itu kita sudah bisa menerjemahkan sebuah kalimat sederhana. Nah, ini contohnya. Kurios, grafei, logus. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu, di dalam menerjemahkan ada beberapa peraturan. Peraturan yang pertama, di dalam menerjemahkan sebuah kalimat, perhatikanlah kalimat tersebut, yaitu yang pertama, ini peraturan terjemahan. Ya. Peraturan terjemahannya yang pertama, perhatikan apakah kalimat itu dia memiliki subjek. Apakah kalimat memiliki subjek? Ya. Kalau kalimat ini kalimatnya memiliki subjek, ya, ya kalau jawabannya ya, maka kata kerja harus dalam bentuk orang ketiga. Ya, ini harus dalam bentuk orang ketiga. Nah, untuk jumlahnya, ya, untuk jumlah, dia akan mengikuti jumlah dari subjek. Jadi kalau subjeknya ini tunggal, ya. Kalau subjeknya tunggal, maka orang ketiganya juga sama, tunggal. Kalau jumlah
subjeknya itu jamak, maka orang ketiganya juga jamak. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kata benda atau personal ending ya. Personal ending tidak diterjemahkan. Kalau kalimat itu memiliki subjek. Nah, peraturan yang ketiga, kalau di dalam kalimat itu tidak ada subjek, maka personal ending dalam kata kerja akan menjadi subjek. Oke, sekarang kita lihat dalam kalimat ini. Ya, kita masih pakai contoh kalimat yang di atas. Kurios graphei logos. Ya. Saya tulis ulang di sini. Kurios graphei logos. Nah, kalau kita lihat di dalam kalimat ini dia memiliki subjek. Ada kurios. Nah, kalau dia memiliki subjek, maka predikatnya itu harus dalam bentuk orang ketiga. Tergantung, kalau subjeknya tunggal, orang ketiganya juga tunggal. Jadi karena ini kurios dalam bentuk tunggal, maka predikatnya adalah orang ketiga tunggal. Tapi kalau kurios ini ditulis dalam bentuk jamak, maka orang ketiganya harus jamak. Contoh, kalau saya ganti kalimatnya gini, saya tulis dalam bentuk jamak ya, oi, kurioi. Dia harusnya kalau pakai artikel hoi, gini, hoi kurioi. Maka predikatnya tidak boleh grave. Predikatnya harus orang ketiga. Kenapa kok predikatnya orang ketiga? Karena di sini ada nominatif. Berarti grave-nya kita ubah jadi grafusin. Hoi kurioi grafusin logus. Pak, bagaimana kalau misalnya tulisannya gini Pak, hoi kurioi grafei logus. Nggak boleh, ini kalimat ini salah ini. Ya. Nggak pernah ada di dalam kalimat Yunani yang seperti ini, nggak boleh, nggak ada ini. Ini salah tata bahasa itu. Ya. Yang benar yang ini. Gitu. Jadi perhatikan, maka kata kerja harus dalam bentuk orang ketiga. Jadi tergantung ya. Kalau subjeknya itu tunggal, orang ketiga di kata kerja harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka kata kerja orang personal ending dalam kata kerjanya harus orang ketiga jamak. Itu kalau dia di dalam kalimat itu ada nominatif.
Tetapi kalau di dalam kalimat itu tidak ada nominatif. Misalnya tulisannya gini, kalimatnya adalah graphe logus. Nah, jadi tidak ada kuriosnya, tidak ada. Yang ada cuman graphe logus. Ini kalimatnya benar enggak, Pak? Benar. Boleh ini. Enggak salah. Nah, lalu subjeknya di mana, Pak? Nah, subjeknya diambil di bagian personal ending. A di sini. Jadi A di sini, personal ending, dia menjadi subjek. Ya. Grafnya, dia predikat. Logus tetap sebagai objek langsung. Gitu. Jadi nanti pada waktu diterjemahkan, dia, kalau ini ya, kalimat ini, kalau diterjemahkan, menjadi dia sedang menulis firman-firman. Ya, jadi subjeknya diambil dari personal ending yang ada di dalam kata kerjanya. Misalnya saja kita ganti graphomen, logus. Terjemahannya apa, Pak? Kami atau kita sedang menulis firman-firman. Gitu. Pak, kalau misalnya ada kata benda nominatif, tapi kata kerjanya Pak, kata kerjanya orang kedua. Boleh enggak, Pak? Misalnya kurios, lalu kata kerjanya grapheis, logus. Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kalau kita lihat diagram tata bahasanya, ya, predikatnya di sini dia orang kedua. Sedangkan di dalam kalimat itu ada nominatif. Peraturannya, kalau kata kalimat itu dia punya nominatif, maka predikatnya nggak boleh orang ke satu atau orang kedua. Itu wajib orang ketiga. Berarti kalau kurios, grapheis, logus, itu kalimat itu salah. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti lihat saja di dalam Alkitab. Pasti seperti ini kalimatnya. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Ya. Kalau ada penulisan bahasa Yunani Perjanjian Baru yang menyalahi aturan tata bahasa, wah itu berarti Alkitab ditulis ditulis salah itu. Dan untungnya tidak ada satu kata atau kalimat pun yang ditulis salah di Alkitab di dalam bahasa Yunani, enggak ada. Semuanya sesuai dengan kaidah tata bahasa Yunani. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kok malam kudus sunyi senyap ya?
Gimana gimana? Apakah saya terlalu cepat? Saya pikir itu sudah sangat lambat sekali ya, Bapak Ibu ya. Cukup dimengerti ya? Bisa dimengerti ya? Ya, ini saya lihat ada gerakan kepala ke bawah, itu berarti iya, itu dimengerti. Atau ada yang masih bingung? Sebenarnya secara garis besar mengerti Pak. Jadi ketika Oh gitu. Iya, iya, iya. jadi setelah mendengarkan ini ya berusaha mencerna Pak. Ini kayak dari Iya, 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 iya. tapi ya berusaha untuk bisa banyak Iya, iya, iya. dia masuk atau enggak ya itu Iya, iya. Iya. yang Iya, tapi iya, kalau iya. tinggalan Pak harus telan-telan Iya, dulu iya. gitu. Nah, sayangnya kita hanya sampai hari Rabu ya. Jadi sebenarnya ada banyak lagi yang harus kita pelajari ya. Tapi saya percaya bahwa di 3 hari ini kita sudah mendapatkan dasar supaya nanti pada waktu kita belajar mandiri, kita sudah bisa mencerna secara mandiri. Itu bertanya Pak. Ya, Pak Gideon. Eh, kalau kita ini kan biasanya kita nggak awal gitu betul-betul Ya, sementara kok dalam belajar ya, kita bisa kok mm-mm, kita membaca bahasa itu proses belum cukup saya mendapat yang ada mengurangi kan dalam bahasa Indonesia ya. plus dinamis tidak Eh, ada sedikit perbedaan, Pak. Makanya bahasa Yunani itu bahasa yang cukup familiar dengan para filsuf. Bapak perhatikan aja perkataan atau kalimat-kalimatnya filsuf, sulit-sulit itu. Ya, itu karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa Yunani. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahasa Yunani itu bisa ditulis secara acak. Tapi nanti pada waktu kita menerjemahkan itu bisa tersusun rapi gitu. Nah, untuk yang contoh-contoh yang tadi memang itu ditulis sesuai dengan SPOK ya, subjek, predikat, objek gitu ya, supaya nggak bingung gitu pada waktu kita belajar. Tapi nanti kalau kita membaca Alkitab Yunani, ya itu nanti kita lihat itu di mana eh, letaknya itu bisa teracak-acak seperti itu. Ya. Tetapi apakah dengan struktur pengkalimatan bahasa Yunani yang bisa berpindah-pindah tempat secara sembarangan itu kemudian sulit untuk dipelajari? Sebenarnya tidak juga. Jadi kalau saya pakai filsafat Jawa itu gini Pak, ada falsafah Jawa yang katakan gini, Witing Trisno itu jalaran soko kulino. Jadi witnya itu apa ya? Pohonnya cinta itu ya. Witing Trisno. Apa ya artinya? Maksudnya Witing Trisno itu ya, bahasa Indonesianya. Pangkalnya cinta ya. Pangkalnya cinta itu yaitu jalaran soko kulino. Jadi karena kebiasaan orang bisa jatuh cinta. Sama seperti bahasa Yunani. Jadi kalau kita membiasakan setiap hari loh Pak ya, setiap hari itu belajar bahasa Yunani, maka saya jamin walaupun terlihat agak lebih sulit daripada bahasa Inggris, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi terbiasa dan eh, semuanya jadi menjadi mudah. Iya, kita belajar baca gitu iya, rokoknya itu kita harus dengan Jawa itu kalau
Hmm. oleh beberapa kemudian jadi try yang waktu itu jadi kita jualnya berapa kali? Itu 2 semester, Pak. Belajar bahasa Yunani itu 2 semester. Ya, 1 tahun, Pak. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Mahasiswa yang belajar tiap hari pasti bisa. Nah, yang jadi masalah, mahasiswa reguler, walaupun dia dapat 2 semester, Pak, mereka belajarnya ya pas dosennya datang. Jadi pas dosen datang, dia baru belajar. Ya, dosen nggak datang, dia nggak belajar. Nah, itu kesalahannya di situ. Jadi walaupun belajar 1 tahun, ya tetap masih sebagian besar masih bingung lah, bisa dikatakan masih bingung. Tapi kalau mahasiswa itu disiplin ya, tiap hari dia belajar bahasa Yunani. Ya 1 jam, 2 jam gitu. Itu dalam waktu 1 tahun dia kuasai Pak bahasa Yunani. Pasti itu. Itu iya semuanya lah. Wah, kalau membaca huruf dalam waktu 1 tahun sangat ketinggalan, Pak. Jadi dia sudah tahu semua aturan-aturan, bahkan dia juga sudah menghafal vocabulary ya, perbendaharaan kata-kata Yunani juga sudah cukup banyak. Iya. Nah, yang jadi masalah itu bahasa Yunani yang harus kita selesaikan dalam 1 tahun itu kita padatkan hanya 3 hari. Yaitu pun mulai dari jam 4 sore sampai jam 9. Dipotong makan malam gitu. Ya, jadi kompensasinya ya Bapak Ibu harus belajar mandiri. Dan nasihat saya belajar untuk disiplin. Ya, cuman masalahnya kalau sudah ndak ada tatap muka reguler seperti ini, biasanya lupa, Pak. Lupa kalau harus belajar bahasa Yunani. Ya itu. Ya, tapi untungnya, ya itulah orang Jawa ya, filosofinya masih untung ya. Walaupun sudah kecelakaan ya, untung ndak patah tulang. Ya, padahal sudah sampai delosor-delosor sampai berdarah-darah. Tapi masih untung ya, untung. Ya untungnya kita ini sekarang ada di dunia modern dan semuanya komputisasi. Ya, walaupun kita rada-rada apa ya dengan bahasa Yunani, tapi sudah ada Bible Work. Nah, itu sudah sangat menolong. Ya, Bible Work itu sudah sangat menolong. Yang masalah kalau kita nggak punya Bible Work, itu betul-betul nggak tertolong kita. Ya, bahasa Yunani belajar 3 hari, nggak punya Bible Work, wah itu nggak tertolong sama sekali. Ya, bayangkan saja Bapak Ibu, kita saja ini yang baru belajar seperti ini, kita melihat betapa rumitnya mengeksegese dengan menggunakan bahasa Yunani. Ya, kita sudah mulai pikir, aduh pusing juga nih ya nanti ya, gimana cara mengerjakan soalnya, tugasnya. Coba sekarang Bapak Ibu pikir, coba Bapak Ibu iseng-iseng tanya Pak Pendeta, Pak Pendeta, Bapak kalau menyusun khotbah masih pakai bahasa Yunani enggak, Pak? Coba tanya. Dibikin survei kecil-kecilan gitu ya. Tapi tanyanya harus sopan ya, jangan sampai nanti Pak Pendetanya tersinggung. Jawabannya pasti, saya sudah lupa bahasa Yunani, saya sudah lupa. Ya bayangkan saja, saya lulus sekolah STT itu tahun sekian. Wah, saya sama sekali sudah enggak ingat itu. Ya itu berarti selama ini kalau dia menyusun khotbah tanpa bahasa Yunani, Bapak Ibu. Lalu dia bisa dapat wangsit dari mana dia? Ya, tapi untungnya masih ada buku tafsir, ya. Nah, itulah untungnya orang Jawa. Nggak ada bahasa Yunani, masih ada buku tafsir. Ya. Apalagi zaman sekarang ada AI, Bapak Ibu. Ya. Langsung aja kita perintahkan AI.
tolong tafsirkan pakai bahasa Yunani. Saya coba iseng-iseng kemarin pakai AI. Tafsirkan Yohanes 3 ayat 16 dengan analisa bahasa Yunaninya. Dikasih Pak, dikasih Bapak Ibu. Analisa bahasa Yunani ada. Tapi yaitu dalam analisa AI, tafsiran ayat Alkitab dengan menggunakan analisa bahasa Yunani itu sangat sederhana sekali. Memang ditafsirkan, ada bahasa Yunani, ada penjelasannya, tapi sangat sederhana sekali. Ya. Jadi kalau misalnya eksegese itu harus 100%, dia baru 10%. Ya itulah kelemahannya AI ya. AI itu dia bisa melakukan apa saja, tapi untuk menafsir Alkitab itu harus hati-hati. Karena AI itu terkadang dia menggabungkan hasil tafsiran dari berbagai sumber-sumber yang beda denominasi. Jadi dia ambil dari Calvin, dia ambil dari Mennonite, dia ambil dari Anabaptis, dijadikan satu hasil tafsiran AI. Wah, itu bahaya sekali itu. Kalau orang tidak mempunyai dasar teologi, ambil dari AI, dianggap itu semua sudah benar. Padahal sebenarnya belum apa-apa itu. Ya, bahkan membingungkan karena campuran dari berbagai aliran Kristen dicampur di dalam satu jawaban AI. Itu bahaya sekali. Jadi hati-hati kalau menggunakan AI untuk analisa firman Tuhan. Analisa firman Tuhan yang paling aman itu adalah dapat inspirasi dari Roh Kudus, bukan dari AI. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, nanti setelah selesai makan, kita akan latihan satu kalimat yang agak panjang ya. Ini tadi kan kalimatnya pendek. Nah, nanti setelah makan kita latihan kalimat yang agak panjang. Setelah itu kita belajar kata sifat. Nah, ini sebenarnya belajar kata sifat itu kita sudah melewati beberapa materi sebenarnya. Tapi enggak apa-apa lah ya, karena besok itu hari terakhir, jadi saya akan gunakan untuk teknik eksegese ya. Teknik eksegese berkaitan dengan tata bahasa. Jadi ini nanti di waktu sampai waktu jam 9 malam ini nanti kita akan coba kalau bisa ada 2 materi ya. Kata sifat dan imperfect indikatif aktif. Oke, kalau ya Pak Franky. Oke. Kalau angka itu nanti ada Pak. Nanti saya kasih materinya ya Pak, karena ini Pak Franky menanyakan, jadi nanti materi untuk angka nanti saya kirim juga Pak. Nah itu gampang sebenarnya, ya dia mengikuti alfabet itu kalau angka. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah angka itu juga memberikan pengaruh di dalam eksegese? Tergantung Pak. Kalau di dalam bahasa Ibrani, angka itu memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan angka di dalam bahasa Yunani. Karena kita tahu bahwa setiap huruf dan angka di dalam bahasa Ibrani itu dia punya filosofinya. Kalau nanti ada kesempatan, saya akan sharingkan tentang
filosofi dari setiap angka dan huruf bahasa Ibrani. Jadi kalau di dalam Alkitab itu dituliskan angka untuk di perjanjian lama, nah itu kita harus betul-betul memberi perhatian untuk menafsirkan angka itu. Kalau di dalam kalau bahasa Ibrani, tapi kalau bahasa Yunani tidak terlalu. Kecuali kalau angka itu adalah angka yang bersifat kiasan. Jadi kalau di dalam Alkitab itu dituliskan angka dalam pengertian secara hermeneutik itu kiasan, nah itu baru kita beri perhatian untuk kita tafsirkan. Misalnya angka 666. Ya. Murid Tuhan Yesus yang ada 70 misalnya. Kemudian ada angka lagi 12. Ya, ikan 5 roti dan 2 ikan misalnya. Angka-angka, tetapi kita harus hati-hati. Kita harus meneliti dulu apakah angka-angka di dalam bahasa Yunani itu termasuk angka-angka kiasan, simbolik, berbahasa kiasan. Ataukah dia tergolong dalam genre majas? Kalau angka itu tergolong dalam genre majas, itu berarti kita bisa tafsirkan angka itu. Tapi kalau angka itu hanya memberikan informasi tentang jumlah, ya saya pikir kita nggak usah terlalu berlebih-lebihan untuk memaksakan menafsirkan angka-angka yang ada di dalam perjanjian baru. Ya, kecuali dia memiliki arti berkaitan dengan konteks, dia ada artinya, ataukah dia tergolong sebagai majas atau genre, itu kita bisa berikan perhatian untuk menafsirkan. Tapi kalau angka itu ada di dalam perjanjian lama, nah ini saya pikir kita harus memberi perhatian khusus. Karena bisa jadi terlihat seperti angka biasa, tetapi sebenarnya dia sudah memiliki makna filosofi. Yaitu kalau hermeneutik perjanjian lama. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, nanti untuk angka, belajar angkanya nanti saya akan kirimkan materinya. Begitu kira-kira? Ada pertanyaan lain?